Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita insyaallah akan melanjutkan kembali pembahasan tafsir kita. Alhamdulillah setelah sekian lama kemarin liburan kita kembali untuk mengkaji tafsir dan alhamdulillah kita sampai pada surat Al-Haqqah, yaitu surat yang ke-69 dan terdiri dari 52 ayat, cukup panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dalam memahami tafsir ini dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya sehingga setelah paham kita bisa melaksanakannya. Baik, para pemirsa dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas surat Al-Haqqah ya. Surat Al-Haqqah ini adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Al-Haqqah sendiri artinya adalah yang pasti datang, dan ini merupakan salah satu dari nama hari kiamat. Ya, Al-Haqqah dan semua nama-nama hari kiamat itu menunjukkan, menggambarkan kondisi pada hari kiamat tersebut. Seperti Yaumul Qiyamah, hari di mana semua manusia berdiri, tidak ada yang duduk, tidak ada yang berbaring, berdiri di padang mahsyar menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala, sampai ada yang mengatakan lamanya 50.000 tahun. Insyaallah. Disebut juga hari kiamat itu Yaumus Sa'ah, yaitu hari yang datang secara tiba-tiba. Jadi orang-orang pada akhir zaman nanti ya, ketika melihat hari kiamat itu kaget tiba-tiba begitu. Kemudian dikatakan juga Yaumul Hisab karena Allah Subhanahu wa taala akan menghitung seluruh amalan kita, baik amal baik maupun amal buruk, dan disebut juga Yaumuddin yang artinya adalah hari pembalasan di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala kebaikan dan kemaksiatan manusia. Yang baik akan dibalas dengan pahala surga, dan yang berdosa, yang kafir, munafik dan musyrik akan dimasukkan ke dalam neraka. Al-Haqqah menurut pendapat ulama selain yang artinya adalah yang pasti datang, juga ada yang berpendapat bahwa Allah akan mewujudkan janji dan ancaman Allah, janji berupa surga dan ancaman berupa neraka. Dan di antara wujud ancaman Allah Subhanahu wa taala itu ya, dalam surat Al-Haqqah ini akan dicontohkan pada kaum Samud dan kaum Ad. Kemudian Al-Haqqah juga ada yang mengartikan bahwa segala hakikat akan terungkap gitu ya. Sampai yang beriman dan siapa yang kafir ya, siapa yang beriman, siapa yang kafir semua akan terungkap, tidak ada yang bisa menyembunyikan identitas aslinya. Baik, kita akan bahas ya ayat demi ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah, hari yang pasti datang, yaitu hari kiamat. Mal-Haqqah, apakah hari yang pasti datang itu? Wa ma adraka mal-Haqqah, dan apa yang kamu ketahui apakah hari yang pasti datang itu? Kata-kata ini diulangi begitu ya, dalam bentuk pertanyaan ya, untuk menunjukkan agungnya hari kiamat, sehingga dibuat beberapa pertanyaan supaya kita betul-betul memperhatikan ya, terkait dengan hari kiamat tersebut. Kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Kadzabat telah mendustakan Samud, kaum Samud, wa 'adun dan Ad, bil qari'ah terhadap hari yang menggetarkan hati, yaitu hari kiamat. Kenapa yang disebut di sini hanya kaum Samud dan kaum Ad saja? Karena kaum Samud dan kaum Ad ini adalah kaum Arab yang telah punah atau kaum Arab yang terdahulu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, ya, berada di Arab, sehingga nyambung dengan contoh yang ada. Sehingga orang musyrikin Mekah ya, itu bisa langsung mengetahui bagaimana cerita nenek moyang mereka, yaitu kaum Samud dan kaum Ad. Kaum Samud itu adalah kaumnya Nabi Soleh ya. Sedangkan kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud. Kaum Samud
ini terletak di bagian utara di Jazirah Arab, kira-kira 200 meter ya dari kota Madinah yang sekarang disebut dengan kota Al-Ula. Ya. Dan Nabi melarang ya para sahabat untuk melewati atau berkunjung ke tempat itu kecuali dengan menangis untuk mengenang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada kaum Samud. Kemudian sedangkan kaum Ad itu ya letaknya ada di bagian selatan Jazirah Arab, ada yang mengatakan di Yaman, ada yang mengatakan antara Yaman dan Oman, yaitu daerah yang namanya Al-Ahqaf, yaitu bukit yang berpasir. Ya, jadi kaum Samud ada di sebelah utara, kemudian kaum Ad berada di sebelah selatan Jazirah Arab. Al-Qari'ah, ya, ini adalah salah satu nama hari kiamat yang artinya adalah yang menggetarkan hati, ya, karena orang-orang ya kafir nanti akan melihat dahsyatnya hari kiamat itu seperti langit terbelah, kemudian gunung berterbangan, lautan menjadi api, ya, bintang berjatuhan, ya, sehingga peristiwa-peristiwa itu akan menggetarkan hati orang-orang yang melihatnya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan. Fa amma samud fa ahliku bitaghiyah. Fa amma maka adapun Samud kaum Samud fa ahliku maka mereka telah dibinasakan bitaghiyah dengan teriakan atau suara yang sangat dahsyat. Kaum Samud ini dibinasakan dengan suara guntur atau petir yang sangat keras yang membuat mereka kemudian sampai meninggal dunia. Allah tidak mengirim besi, Allah tidak mengirim api, tapi dengan suara yang sangat memekakkan telinga. Atau ya, ada yang mengartikan suara yang sangat keras, yang melampaui batas, yang menjadikan mereka meninggal dunia. Ada juga yang mengatakan atau ya itu adalah terkait dengan Qudar bin Salif, yaitu orang yang membunuh ontanya Nabi Soleh, ya, karena dia melampaui batas, ya, sudah diperingatkan oleh Nabi Soleh untuk jangan mengganggu onta tersebut, tapi justru dia membunuhnya. Kalau kita lihat bagaimana kisah singkatnya kaum Samud, jadi kaum Samud itu adalah kaum yang oleh Allah diberikan karunia bisa membuat rumah dari gunung, ya, gunung batu itu dipahat kemudian menjadi rumah yang sangat megah. Mereka juga diberikan kemakmuran, ya, tanah yang subur, ya, ada sungai yang mengalir begitu. Namun semua itu menjadikan mereka tidak bersyukur dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menantang Nabi Soleh, ya. Nabi Soleh dalam sebuah pertemuan begitu, salah satu pemimpin mereka mengatakan, "Wahai Soleh, jika kamu memang nabi, coba keluarkan dari batu besar itu seekor onta yang sedang bunting." Ya, maka kemudian Nabi Soleh berdoa, begitu ya. Nabi Soleh berdoa kepada Allah dan kemudian dikabulkan. Jadi orang kaum Samud tadi ya membuat tantangan itu supaya eh, Nabi Soleh ini benar kalah karena itu sesuatu yang tidak mungkin bagi mereka. Tapi kalau Allah berkehendak ya tidak ada yang tidak mungkin. Dan ternyata Allah mengabulkan, terjadilah mukjizat, batu itu terpecah, kemudian keluarlah onta yang sesuai dengan yang mereka ciri-cirikan. Gitu. Dari situ kemudian ada sebagian sedikit dari mereka yang beriman dan sebagian besar tidak beriman. Kemudian uh, Nabi Soleh ya memperingatkan kepada kaumnya untuk menjaga onta tersebut jangan mengganggunya. Kalau sampai mengganggu maka Allah akan menimpakan azab kepada mereka. Kemudian jika dibuat aturan onta tersebut akan minum dari sumur ya tempat mereka mengambil air 1 hari dan selama 1 hari itu penduduk dilarang untuk mengambil air dari sumur tersebut. Sebagai gantinya onta itu akan mengeluarkan susu yang susu itu bisa untuk memenuhi semua kebutuhan ya penduduk kaum Samud tersebut. Kemudian hari berikutnya ya mereka bisa mengambil air dari sumur mereka. Jadi sehari mereka minum air putih,
dan sehari berikutnya minum susu, begitupun seterusnya secara berselang begitu ya. Sehari minum susu, sehari minum air putih, dan itu sebenarnya suatu kenikmatan. Namun ternyata ada sebagian mereka yang kemudian usil begitu ya, ingin mengganggu ontanya Nabi Soleh ya, karena menganggap bahwa kalau ontanya Nabi Soleh ini masih tetap hidup, maka ajaran Nabi Soleh akan bisa terus berkembang. Maka kemudian mereka bermusyawarah untuk membunuh ontanya Nabi Soleh, dan yang berani membunuh ya waktu itu adalah Qudar bin Salif, dan karena ini adalah hasil dari musyawarah mereka, maka kemudian Allah menimpakan azab kepada mereka. Jadi yang membunuh hanya satu orang, Qudar bin Salif saja. Tapi karena ini adalah hasil musyawarah, maka semuanya mendapatkan azab, ya, mendapatkan azab dengan azab suara petir atau guntur yang sangat dahsyat yang akan membunuh mereka semuanya. Sehingga ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita perlu hati-hati. Ya. Jangan sampai kita menyetujui hal yang tidak baik, ya, atau itu melarang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian kita setujui, maka kalau kita setuju, kita juga akan terkena azabnya. Sehingga seorang Muslim ketika melihat kemungkaran, maka kalau mampu rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, dan kalau memang tidak mampu maka dengan hatinya, yaitu dengan diam, dan itu adalah selemah-lemah iman. Tapi ada keinginan atau niatan untuk tidak menyetujui pelanggaran atau maksiat tersebut. Baik, kemudian kita lanjutkan, wa amma 'adu fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Wa amma, dan adapun 'adun, kaum 'ad, fa uhliku, maka mereka telah dibinasakan birihin dengan angin sarsarin yang bergemuruh, 'atiyah yang sangat kencang atau sangat kuat. Kaum 'ad ya, ini adalah nenek moyang kaum Samud, atau kaum Samud adalah keturunan kaum 'ad. Jadi Samud juga disebut Adanil Ula ya. Jadi kaum 'ad yang terdahulu begitu. Jadi mereka masih ada silsilah begitu ya. Jadi kaum 'ad dulu, baru kemudian muncul kaum Samud. Kenikmatan kaum 'ad yaitu mempunyai tubuh yang sangat besar sampai melebihi nenek moyangnya, yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ya. Mereka kuat sampai kuatnya mereka berkata dengan sombong, siapa yang lebih kuat daripada kami? Gitu. Itu menunjukkan kesombongannya. Ya, mereka juga mempunyai bangunan-bangunan yang besar gitu ya. Dan karena kesombongannya itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan atau mengirimkan kepada mereka angin sorsor ya. Ya. Angin yang sangat kencang ya. Jadi sama mereka telah diberikan eh, dakwah oleh Nabi Hud untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka ingkar, bahkan mereka sombong dengan kebesaran tubuhnya, dengan kebesaran bangunan-bangunan yang dibuatnya. Maka kemudian Allah mengirim mereka angin ya, berupa angin. Allah tidak mengirim besi, Allah tidak mengirim api, Allah tidak mengirim batu, tapi angin yang sangat kencang. Yang angin itu mengumpulkan tiga sifat ya. Yang pertama sorsor ya, ini angin yang sangat dingin sekali. Ya, Masya Allah. Jadi siksa itu tidak hanya panas, tapi dingin itu juga menjadi siksa. Ya, bahkan di neraka nanti ada neraka yang sangat dingin namanya Zamhamir. Jadi neraka yang sangat dingin sekali. Dan saat ini di bulan Juli ini ya, di bulan 2026 ini kita merasakan angin yang sangat dingin, udara yang sangat dingin saja sudah luar biasa. Ya, apalagi itu angin yang memang didatangkan oleh Allah sangat dingin sampai menyiksa mereka. Kemudian angin itu juga mempunyai suara yang sangat bising atau sangat keras. Kita mendengar atau merasakan kaum angin puting beliung aja udah luar biasa. Ini lebih daripada itu. Kemudian angin itu sangat kencang.
Bahkan angin tersebut masuk ke gua-gua, masuk ke rumah-rumah mereka, mencabut manusia yang ada di gua, yang ada di dalam rumah tersebut, kemudian dikeluarkan. Kemudian angin itu menerbangkan mereka. Ya. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sur'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Sakharaha, dia menundukkan atau menimpakan siksa angin itu 'alaihim, di atas mereka, sab'a layalin, selama 7 malam, wa samaniyata ayyamin, dan 8 hari, husuman, secara terus-menerus. Masyaallah. Jadi angin itu menerbangkan ya kaum Ad tadi selama 7 malam 8 hari. Ya, Masya Allah. Jadi mereka tubuhnya besar tapi bisa diterbangkan oleh angin. Kita saja melihat angin puting beliung atau angin yang kuat saja kita belum pernah melihat sampai angin itu bisa menerbangkan manusia. Nah, angin ini sampai bisa menerbangkan manusia. Dan manusianya besar-besar. Ya. Karena mereka sombong ya, maka kemudian Allah ya menimpakan kepada mereka angin yang bisa menerbangkan mereka selama 7 malam 8 hari. Nah, 7 malam 8 hari mereka diterbangkan di awan, di langit begitu. Husuman secara terus-menerus ya. Husuman secara terus-menerus. Ya, ada yang mengatakan husuman itu adalah yang menghabisi mereka. Ya. Diputar-putar, fataral qauma fiha sur'a ya. Maka kamu lihat kaum tersebut ya di dalam hari-hari itu sebagai orang-orang yang mati bergelimpangan. Baik. Fataro ini uslub dalam bahasa Arab ya. Eh, Memberikan pengertian seakan-akan kamu melihat langsung kejadian itu. Ini fataro ya. Jadi seakan-akan melihat langsung bagaimana kejadian itu ketika kaum Ad diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 7 malam 8 hari dan kemudian mereka dijatuhkan dan mati berkelimpangan. Ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Seolah-olah bahwa mereka a'jazun adalah batang-batang nakhlin kurma khawiyah yang telah kosong atau lapuk. Jadi ada yang mengatakan eh, angin itu masuk ke dalam mulut mereka, kemudian mengeluarkan semua isi perut mereka, usus mereka dikeluarkan, sehingga kemudian tubuh mereka kosong isinya, kemudian dijatuhkan seperti kurma yang telah lapuk. Fahal tara lahum mim baqiyah, maka apakah kamu lihat lahum, bagi mereka, mim baqiyah, sebagian dari baqiyah, orang-orang yang tersiksa ya, orang-orang yang tersisa. Jadi tidak ada yang tersisa satupun. Semuanya telah dihabisi dengan angin tersebut ya. Sehingga semuanya meninggal dunia. Karena kesombongan mereka, mereka juga tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Waja'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Waja'a, dan telah datang Fir'aun wa man qablahu, dan orang-orang sebelumnya, wal mu'tafikatu, dan penduduk-penduduk negeri yang dibinasakan, yaitu kaumnya Nabi Lut, bil khati'ah, disebabkan kesalahan atau dosa mereka ya. Allah juga telah memberikan kepada kita contoh bagaimana kaum Fir'aun ya, Fir'aun ya, bersama dengan orang-orang yang sebelumnya ya telah diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Fir'aun sendiri ini ada yang mengatakan qablahu, itu dalam qiraah lain dikatakan kibalahu, yang artinya adalah tentara Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah karena menantang atau melawan Nabi Musa dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-mu'tafikat ini adalah artinya yang negeri yang dibinasakan ya. Ini adalah kaumnya Nabi Lut ya. Al-Mu'tafikat itu jamak ya, karena kaumnya Nabi Lut itu terdiri dari beberapa suku ya, maka kemudian dibuat jamak. Al-Mu'tafikat juga berarti al-munqalibat, yang dijungkir balikkan. Jadi kaumnya Nabi Lut itu oleh Allah diangkat kampung mereka, kemudian dibalik, kemudian dijungkir balikkan, kemudian
dijatuhkan dan kemudian dilempari batu dari langit. Kenapa dijungkir balikkan begitu? Karena mereka telah menyalahi fitrah mereka. Ya. Yang seharusnya laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki, ya. Justru mereka laki-laki suka sama sesama laki-laki atau kita sebut dengan homo, ya. Perempuan suka sama perempuan atau lesbian. Nah, ini mereka menyalahi fitrah, ya. Mereka menyalahi fitrah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjungkir balikkan ya kampung mereka, ya. Karena mereka melawan fitrah sebagai manusia. Dan sekarang kebiasaan ini mau dianggap resmi dan dibolehkan dan biasa saja begitu oleh kaum LGBT. Jadi ini sangat membahayakan, ya. Pada zaman Nabi kalau ada orang yang punya penyakit homo begitu, ya, suka sama sesama jenis maka diusir. Ya, karena kalau tidak nanti akan merembet ke yang lain dan akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'asau rasul rabbihim fa'akhadhahum akhdatar rabiyah." Fa'asau lalu mereka mendurhakai, ya, mereka mendurhakai rasul rabbihim Tuhan pencipta mereka, fa'akhadhahum lalu mereka menyiksa, lalu dia menyiksa mereka akhdatan dengan siksaan rabiyah yang sangat keras. Robiyah ini dari kata roba yarbulibah yang artinya bertambah, yang sisaan itu tidak biasa, ya, sisaan yang sangat keras. Dan ini yang kemudian juga Allah menerangkan ya siksaan-siksaan kepada kaum terdahulu ini untuk menunjukkan bahwa surat Al-Haqqah ini Allah akan mewujudkan siksaannya di dunia, yang menggambarkan siksaannya di akhirat kelak, yaitu di neraka jahanam. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah." Ya. Sesungguhnya tatkala air hamalnakum, ya, air itu telah naik begitu ya, melebihi gunung begitu. Dan ini adalah terjadi pada masa Nabi Nuh. Hamalnakum maka kami bawa pendahulu kalian di dalam al-jariyah bahtera, yaitu kapalnya Nabi Nuh. Ini menceritakan terkait dengan banjir yang melanda kaumnya Nabi Nuh. Di mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala ya berfirman bahwa kami akan membuka pintu-pintu langit, ya. Maka turunlah hujan yang sangat lebat. Kemudian dari bawah kami jadikan bumi itu menjadi mata air. Tiba-tiba tanah jadi mata air. Jadi dari atas itu ada hujan yang sangat lebat karena Allah membuka pintu-pintu langit. Dari bawah ya bumi itu menjadi mata air. Sehingga dari atas turun air, dari bawah keluar air. Maka terjadilah banjir yang sangat dahsyat yang menenggelamkan ya, yang semuanya ada di bumi termasuk gunung-gunung juga. Bahkan anaknya Nabi Nuh, Kan'an itu pun juga tidak bisa selamat dari banjir tersebut karena dia tidak mau masuk ke dalam bahtera atau kapalnya Nabi Nuh. Nah, linaj'alha lakum tadhkiratan wa ta'iha udhunu wa'iyah. Linaj'alha agar kami jadikan kisah itu lakum bagi kalian tadhkirah, peringatan, wa ta'iha dan agar memperhatikannya udhunun telinga wa'iyah yang mampu memperhatikan. Jadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat ya, bahwa dulu nenek moyang kita yaitu Nabi Nuh ya, itu telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan pengikutnya yang berjumlah kira-kira sekitar 80 orang saja. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah selama 800 tahun, pengikutnya hanya 80-an saja. Masya Allah. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera ya. Dan ketika itu orang-orang kafir mengejek, ya, bagaimana mungkin
membuat bahtera di tengah padang pasir begitu. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian membuktikan ya akan turun azab begitu, dan azabnya berupa banjir yang sangat dahsyat, dan tidak ada yang selamat kecuali yang masuk ke dalam bahtera Nabi Nuh tadi. Ya, pengikut-pengikutnya bersama dengan sepasang hewan-hewan yang ada. Nah, karena tidak ada yang selamat dari perahunya Nabi Nuh tadi, ya, manusia semuanya mati, maka kemudian Nabi Nuh ini juga disebut sebagai nenek moyang kita setelah Nabi Adam. Ya, jadi Nabi Nuh ini disebut juga Al-Abu As-Sani, ya, karena tidak ada manusia lain kecuali Nabi Nuh dan para pengikutnya. Ya, kemudian beranak pinak, ya, kemudian menyebar ke seluruh benua atau ke seluruh negara. Kemudian peristiwa itu ya harapannya bisa menjadi pelajaran, gitu ya, bisa menjadi pelajaran bagi kita ya kepada telinga yang mau mendengar, jangan sampai masuk telinga kanan keluar telinga kiri apalagi mentak, gitu ya. Jadi betul-betul kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan nenek moyang kita, dan ini menjadi pelajaran supaya tidak kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah juga akan mewujudkan ancaman di dunia dan di akhirat. Fa idza nufikha fis-sur nafkhatu wahidah. Fa idza maka tatkala nufikha telah ditiupkan fi pada as-suri sangkakala, nafkhatun pada tiupan wahidah satu kali. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala, itu cukup satu kali saja, ya. Tet begitu, bukan tet tet tet, bukan. Dan itu selama 3 tahapan, ya. Tiupan yang pertama itulah tiupan yang membuat ketakutan, ya. Kemudian tiupan yang kedua itu adalah tiupan yang mematikan semua manusia. Dan tiupan yang ketiga adalah tiupan yang membangkitkan semua manusia. Nah, yang dimaksud dengan tiupan yang satu kali ini, ya, satu kali tiupan itu tiupan pertama atau tiupan kedua atau tiupan ketiga. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itulah tiupan yang pertama. Ya, tiupan yang pertama di mana manusia menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Ya, yaitu manusia akhir zaman yang melihat kiamat secara langsung. Kemudian pendapat yang kedua itu adalah tiupan yang terakhir atau yang ketiga, yang membangkitkan semua manusia. Dan ternyata jumhur ulama lebih berpendapat pada pendapat ini, tiupan itulah tiupan yang ketiga atau yang terakhir. Karena semua manusia akan melihat dahsyatnya hari kiamat, ya. Jadi ketika tiupan yang terakhir itu ditiupkan, maka kemudian semua manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Wa humilatil ardu wal jibal wa dukata dhakkata wahidah. Wa humilati dan telah diangkat al ardu bumi wal jibalu dan gunung-gunung. Waduk kata lalu keduanya dibenturkan dakatan dengan benturan wahidah sekali, ya, satu kali. Jadi gunung diangkat kemudian dibenturkan ke bumi lalu hancur semuanya menjadi debu, ya. Padahal gunung yang ada di Arab itu gunungnya dari batu. Beda dengan gunung di tanah air ini dari pasir, dari tanah, ya. Tapi kalau di Arab dari batu. Itu dibenturkan saking dahsyatnya kemudian berubah menjadi debu. Masya Allah. Ya. Kita saja kalau merasakan gempa itu udah luar biasa. Nah, itu lebih dari gempa, ya. Dibenturkan gunung dan bumi. Jadi gunung dicabut dari akarnya kemudian dibenturkan dengan bumi dan jadilah debu. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah, fayauma idzi maka pada hari itulah waqa'ati telah terjadi al-waqi'ah, hari kiamat. Al-waqi'ah itu salah satu dari nama hari kiamat yang artinya adalah hari yang pasti akan terjadi. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa syaqqatis sama'u fa yawma idzi wahiyah." Wa syaqqati dan ketika telah terbelah as-sama'u langit fahiya maka langit itu yaumidin pada hari itu wahiyah menjadi lemah. Ya, langit
terbelah. Dan tahapan atau kondisi langit pada hari kiamat itu ada 5. Ya. Tahapan yang pertama, langit itu al-infitor. Ya, infitor itu terbelah sedikit atau awal terbelah, yaitu retak. Kemudian al-insyikok, ya, terbelah sempurna, benar-benar terbelah. Kemudian wahiyah, ya, langit itu menjadi lemah dan tidak mampu untuk menahan benda-benda yang ada di langit seperti bintang, planet-planet, semuanya berjatuhan. Kemudian yang keempat adalah al-kastu, ya, langit itu dilepas dari bingkainya karena seakan-akan langit itu ada bingkainya, seperti orang yang melepas kulit hewan dari dagingnya, jadi ditarik begitu. Kemudian yang kelima adalah at-toy, ya, langit itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi langit pada hari kiamat ada beberapa tahapan rusaknya. Yang pertama adalah retak al-infitor, kemudian al-insyikok terbelah, kemudian setelah terbelah wahiyah kemudian menjadi lemah, lama kemudian al-kastu dilepas dari bingkainya, dan yang kelima adalah at-toy digulung oleh Allah Subhanahu wa taala atau dilipat. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Wal malaku dan malaikat-malaikat ala berada di atas arja'iha, semua penjuru langit. Wa yahmilu dan menjunjung, ya, atau membawa arsya Rabbika, arsh atau singgasana Tuhan penciptamu, fawqahum di atas mereka, yaumaidin pada hari itu, samaniyah 8 malaikat. Insya Allah kita saja saat ini melihat benda yang paling besar itu adalah langit, dan kita juga tidak tahu mana ujung dan pangkal langit tersebut. Ternyata ada yang lebih besar daripada langit itu. Apa itu? Yaitu kursi, kursi Allah. Kursi Allah itu, ya, sangat besar, ya. Wasi'a kursius samawati wal ard, ya. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi, ya. Dalam ayat kursi disebutkan demikian. Jadi perbandingan antara langit dan bumi dibandingkan dengan kursi Allah itu, langit bumi itu seperti cincin yang ada di sebuah padang, ya. Jadi sangat kecil sekali. Begitupun juga ada yang lebih besar daripada kursi. Apa itu? Arsy, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kursi Allah dibandingkan dengan arsy Allah, ya, kursi itu seperti cincin yang dilempar ke sebuah padang, ya, yang sangat luas. Jadi ternyata singgasana Allah atau arsy Allah itu sangat besar, ya, dan langit bumi itu ternyata kecil, ya. Apalagi kita, ya, masya Allah, itu disebutkan dalam sebuah hadis. Kemudian malaikat, ya, yang berjumlah 8 ini akan membawa arsy Allah, ya. 8 ini ada yang mengatakan 8 malaikat, ada yang mengatakan 8.000, ada yang mengatakan 8 baris malaikat. Wallahu alam. Yang jelas karena arsy-nya Allah itu sangat besar, pasti malaikat yang membawa juga sangat besar sekali, dan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Yaumaidin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yaumaidin pada hari itu tu'raduna kalian akan dihadapkan pada hisab, ya. Tuhan kalian la takhfa yang tidak tersembunyi minkum dari kalian khafiyah satupun rahasia. Jadi tu'raduna ini juga diartikan dihadapkan untuk dihisab, ya. Ini menurut para ahli tafsir, ya. Pada hari itu manusia akan dihadapkan, ya, pada penghisapan, ya, yang tidak bisa menyembunyikan apapun. Semua rahasia akan terungkap, ya. Ya, di padang mahsyar, ya, itu yang sangat luas, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengungkap semuanya. Mereka para manusia itu berdiri untuk menunggu Allah Subhanahu wa taala, ya, yang lamanya seakan-akan satu hari itu selama 50.000 tahun. La takhfa minkum khafiyah, ada yang mengatakan semua amal kita itu yang tersembunyi atau yang disembunyikan, Allah akan bongkar semuanya pada hari itu, ya. Baik itu amal soleh maupun maksiat. Kemudian ada yang mengatakan tidak ada yang tersembunyi, semua
akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aurat kita akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Karena di padang mahsyar itu kondisi manusia ketika itu tidak berbusana semuanya, kemudian tidak beralas kaki, dan bagi yang laki-laki belum berkhitan. Sampai Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kita bisa melihat yang lain, ya. Kita, ya, seseorang bisa melihat seorang yang lain. Nabi kemudian menjawab, iya. Tapi tentu pada hari saking dahsyatnya orang sudah tidak berpikir kotor lagi, ya, walaupun melihat aurat orang lain, tapi dia berpikir terhadap nasib dirinya masing-masing. Karena memang di padang mahsyar itu Allah ingin mengembalikan manusia pada wujud aslinya ketika baru lahir. Ketika manusia baru lahir itu tidak pakai baju, tidak beralas kaki, ya, dan juga belum bersunat. Kemudian la takhfa minkum khafiyah juga ada yang mengartikan bahwa mana yang beriman dan mana yang kafir, ya, itu semuanya akan terungkap, ya, tidak ada yang tersembunyi. Pada waktu itu kemudian manusia terbagi menjadi dua golongan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Fa amma maka adapun man orang yang utiya, ya, dia telah diberikan kitabahu, kitab atau catatan amalnya, biyamini, dengan tangan kanannya, fayaqulu maka dia berkata ha umu, ya, marilah atau ambillah, iqra'u, kalian bacalah kitabiyah, kitabku ini, ya. Jadi orang yang menerima kitab dari tangan kanan, ya, dengan tangan kanan yang diberikan kitabnya dari kanan, ini tanda kebahagiaan, tanda orang baik. Maka dia akan berbangga, ya. Maka dia akan senang sekali, seperti ibaratnya kalau di dunia ini kita yang pernah sekolah, ya, kita semua sekolah, kemudian menerima rapot dan ternyata rapot kita bagus-bagus, ya, maka kita akan bangga dan kita tunjukkan kepada bapak ibu kita, kepada teman kita, kepada adik kakak kita, ini loh rapotku, nilainya bagus-bagus begitu, ya. Luar biasa, ya. Nah, itu rapot. Nah, di sana nanti amalan catatan amal kebaikan yang menunjukkan bahwa dia adalah ahli surga, calon ahli surga. Ya ditunjukkan ini, ya, catatan amalku ada berbuat baik kepada orang tua, ada sedekah, ya. Kemudian ada sholat berjamaah, ya, sholat-sholat sunnah yang lain, masya Allah. Dia bangga, ya. Ya, kita saja kalau punya ijazah S1, S2, S3 doktor begitu kan senang. Ini ijazah doktor, pada ijazah doktor itu tidak menjamin masuk surga. Kalau ini jelas, ya, insya Allah menjamin masuk surga. Nah, kenapa dia bisa berbahagia seperti itu? Ya, dia mendapatkan catatan amal kebaikan. Inni donantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku, donantu, aku telah yakin, anni bahwasannya aku mulakin pasti menemui hisabiyah, perhitungan amalku. Jadi mereka meyakini bahwa nanti akan dihisab. Maka kemudian di dunia akan dia melakukan amal-amal kebaikan, ya, karena dia yakin bahwa amalnya itu akan dihisab, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fi isyatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi. Jadi dia akan bahagia di akhirat nanti, ya, dalam kehidupan yang dia puas, ya, dan bahagia tanpa batas begitu. Fi jannatin aliyah, fi di dalam jannatin surga aliyah yang tinggi, kutufuha daniyah, buah-buahannya dekat, ya. Jadi di surga itu semuanya gampang. Semuanya gampang. Yang susah itu di dunia ini. Kalau di dunia kita pengen sesuatu, kita harus berkorban, kita harus melakukan upaya-upaya, ya. Misalkan kita pengen makan enak, maka kita bekerja, ya. Kemudian kita pergi ke suatu tempat, ya. Baru kemudian kita mendapatkan makan enak tersebut. Tapi kalau di surga, ya, kita pengen sesuatu, ya, tiba-tiba datang begitu. Misalkan kita pengen buah, ya, tiba-tiba datang atau dekat dengan kita. Jadi nggak perlu manjat. Itu di surga. Ya, mungkin kita pengen bidadari, ya, maka tiba-tiba datang begitu. Masya Allah. Itu di surga, ya. Tapi kalau di dunia, ya, kita susah payah untuk mendapatkan kenikmatan itu.
Dan bahkan kadang-kadang kenikmatan itu tidak sempurna sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau di surga semuanya sempurna sesuai harapan kita dan nikmatnya lebih nikmat, lebih nikmat, lebih nikmat dan seterusnya. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu makanlah kalian, washrabu dan minumlah kalian. Hani'an dengan lezat atau dengan senang. Bima karena apa yang aslaftum telah kalian dahulu perbuat fil ayyami pada hari-hari al khaliyah yang telah lalu. Jadi dalil ini ya, juga menunjukkan bahwa untuk masuk surga itu ya perlu amal. Jadi orang masuk surga karena amalnya, bima aslaftum ya. Karena amal atau perbuatan kalian terdahulu bil ayamil khaliyah itu yang membuat kalian masuk surga. Walaupun amal itu sebenarnya tidak pantas untuk bayar surga, ya. Tetapi amal merupakan sebab mengundang rahmat Allah untuk memasukkan orang ke dalam surga. Jadi untuk bisa masuk surga itu kita perlu beramal soleh. Tapi amal soleh itu bukan penyebab kita masuk surga. Karena tidak imbang antara amal soleh dengan kenikmatan di surga. Ya, amal soleh itulah yang kemudian ya mengundang rahmat Allah dan kemudian Allah memasukkan orang tersebut masuk surga. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, la yadkhul jannata ahadun bi amalihi. Tidak akan masuk surga seseorang dengan amalnya. Kemudian sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Dan engkau juga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, la wala ana, iya saya juga. Illa yataghammadani yataghammadanillahu bifadlin wa rahmatin. Ya, ya. Kecuali memang Allah melipatku atau memenuhiku dengan rahmat, dengan karunia dan rahmatnya. Jadi Nabi Muhammad itu ya masuk surga karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ya banyak beramal soleh. Sehingga seseorang masuk surga itu karena amal. Tapi amal tidak bisa membayar seseorang untuk masuk surga. Bayangkan ya kalau kita sholat 2 rakaat sebelum subuh itu kan pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kira-kira pantas apa tidak? Tentu nggak pantas kalau dalam jual beli nggak imbang. Ya, kita sholat hanya 2 rakaat sebelum subuh itu pun sholatnya disunahkan cepat ya. Surat yang dibaca itu surat Al-Ikhlas saja ya. Apalagi mungkin agak ngantuk-ngantuk, kemudian itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita sholat malam, pahalanya akan mendapatkan bidadari. Imbang nggak? Nggak imbang. Apalagi kalau sholatnya mungkin sambil ngantuk-ngantuk. Tapi dengan rahmat Allah, Allah akan menjadikan ya kita masuk surga. Bagaimana mengundang rahmat Allah? Dengan memperbanyak amal soleh. Maka semakin banyak orang beramal soleh, ya, maka semakin tinggi kedudukannya di surga. Ya, maka tidak ada jalan lain untuk masuk surga kecuali memperbanyak amal soleh. Ya, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, ya, mumpung kita masih muda, mumpung kita punya rezeki, maka marilah kita memperbanyak amal soleh kita yang akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, Allah berfirman, "Wa amma man utiya kitabahu bisyamalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah." Wa amma dan adapun man orang yang utiya ya telah diberikan kitabahu kitab catatan amalnya bisyamalihi dengan tangan kirinya. Fayaqulu maka dia berkata, ya laitani wahai kiranya aku lam tidak uta diberikan kitab atau catatan amalku ini. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik ya, dia diberikan catatan amalnya dari sebelah kiri. Ya. Dia belum tahu isinya, tapi dia tidak mau tahu isinya, karena dia yakin isinya tidak baik dan dia teringat amal-amal buruknya ketika di dunia dulu. Ya. Dia tidak mau melihat, tapi oleh Allah diminta lihatlah, ya, bacalah begitu. Ya, semoga ini bukan termasuk golongan kita ya. Mereka menyadari bahwa ketika mereka mendapatkan catatan amal keburukan dalam kitab catatan amalnya ketika di dunia,
maka dia tahu bahwa di balik ini semua ya mereka akan mendapatkan siksaan yang begitu sangat dahsyat dan dalam waktu yang sangat lama atau abadi. Walam adri ma hisabiyah, dan lam tidaklah adri aku mengetahui apakah hisabiah perhitungan amalku. Ya laitaha, wahai kiranya kematian dunia, kanati, ia adalah al-qadiyah, penyelesaian kehidupanku selamanya. Dia mereka tidak mau dihisap, tapi oleh Allah tetap dihisap, ya, tetap dihisap. Dia pengen mati, ya, untuk menyelesaikan urusannya. Ya, di dunia kematian itu adalah sesuatu yang sangat ditakutkan, sangat dibenci. Tapi ketika di akhirat nanti, bagi orang kafir, orang musyrik, kematian adalah cita-cita mereka. Kenapa? Karena kalau sudah mati, ya, dianggap urusannya sudah selesai. Padahal di sana tidak ada yang mati. Semua akan hidup selamanya, mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan siksaan selama-lamanya. Nah, mereka juga menyadari bahwa di balik hisab yang telah mereka jalani itu, di balik itu akan ada siksaan yang tiada henti dan abadi. Ma aghna anni maliyah, ya, tidaklah aghna bermanfaat anni bagiku maliyah, hartaku. Mungkin dulu ketika di dunia dia punya banyak harta, ya, dia menumpuk-tumpuk harta. Namun hartanya itu tidak bermanfaat ketika di akhirat nanti. Karena hartanya itu ketika di dunia digunakan untuk berfoya-foya. Dia gunakan untuk melakukan kemaksiatan, tidak dipakai untuk bersedekah, ya, tidak dipakai untuk berinfak, ya, hanya dipakai untuk mengejar kesenangan duniawi saja. Halaka anni sultaniyah, halaka telah binasa atau hilang anni dariku sultaniyah, kekuasaanku. Ya. Dulu mungkin ketika di dunia dia adalah seorang presiden, mungkin seorang raja, mungkin seorang jenderal, mungkin punya jabatan, ya, dia adalah seorang pejabat. Tapi ya, nanti di akhirat tidak bermanfaat sama sekali. Pada saat itu, ya, pada saat semua manusia dibangkitkan, maka semua jabatan itu akan ditanggalkan. Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala, ya, berfirman, Ana al-Malik, aina mulukul ard. Saya adalah raja, mana raja-raja bumi dulu? Ya, tidak ada yang berani menampakkan diri dan tidak ada yang berani untuk mengangkat kepalanya. Yang dulu ketika dia jadi raja, jadi presiden, jadi pejabat, semuanya, ya, tidak berani untuk mengangkat kepalanya. Fir'aun, Namrud yang mengaku sebagai Tuhan tidak berani menampakkan dirinya, mengangkat kepalanya ketika itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khuduhu fagulluh, ya. Khuduhu, diperintahkan kepada malaikat, ambillah dia. Fagulluh, lalu belenggulah dia. Jadi gulu itu begini, ya. Kemudian belakangnya ini dibelenggu, tangannya ini dibelenggu. Ya, itu gulu. Nah, dibelenggu dari belakang tangannya. Summa jahima salluh, kemudian masukkanlah mereka ke dalam neraka. Ya. Summa fil sislatin dar'uha sab'una dira'an fasluquh. Ya, summa kemudian pada silsilatin rantai, dar'uha yang panjangnya sab'una, ya, 70 dira'an hasta, fasluquh, maka kalian belitlah dia. Ya, 70 hasta di sini, ya, di neraka nanti ada rantai begitu. Ada yang di sini disebutkan panjangnya 70 hasta. Ada beberapa pendapat khilaf tentang hal ini. Ada yang mengatakan 70 hasta itu adalah hastanya manusia, tangannya manusia, 70 tangan manusia panjangnya. Ada yang mengatakan hastanya malaikat, berarti kalau tangannya malaikat sangat lebih panjang lagi. Ada yang mengatakan bahwa 70 hasta itu melambangkan rantai yang sangat panjang. Ya. Faslukuh, maka belitlah dia. Ini ada beberapa pendapat ulama juga, ya, dari ahli tafsir.
Ada yang mengatakan fasluku itu adalah masukkan kepalanya ke dalam lingkaran rantai besi kemudian diseret. Insyaallah. Karena rantai itu terdiri dari lingkaran-lingkaran, maka kepalanya itu dimasukkan ke dalam lingkaran rantai itu, ya. Kemudian diseret. Insyaallah. Pendapat yang kedua adalah rantai itu dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian tembus sampai duburnya, kemudian diseret. Insyaallah. Dan pendapat yang ketiga, rantai itu dililitkan ke badannya, kemudian diseret. Semuanya siksaan-siksaan yang sangat keras sekali. Dan rantai itu sangat panas, ya. Rantai di neraka itu sangat panas. Kenapa mereka sampai disiksa seperti itu? Innahu kana la yu'minu billahil azim, ya. Innahu sesungguhnya dia kana dia dahulu la yu'minu, dia tidak beriman billahi kepada Allah al-azim yang maha agung. Jadi ini penyebab pertama mereka disiksa dengan siksaan yang keras itu karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala dan tidaklah yahud mereka mendorong atau menganjurkan ala ta'amil miskin untuk memberikan makan kepada orang miskin. Jadi penyebab pertama mereka tidak mau beriman, penyebab yang kedua mereka tidak mau memberikan makan kepada orang miskin alias pelit. Jadi pelit itu adalah sifat yang buruk karena Allah Subhanahu wa taala khususkan ya, sifat pelit ini yang menjadikan mereka disiksa di neraka nanti. Oleh karena itu dalam menafsirkan dua ayat ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya mengatakan sumber kebahagiaan itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlas, yaitu beriman kepada Allah, dan yang kedua adalah al-ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Ya. Sehingga sejauh mana keikhlasan kita dan sejauh mana berbuat baik kita kepada orang lain itu akan sangat menentukan kebahagiaan kita. Ya. Sebaliknya, ya, semakin tidak ikhlas, semakin tidak mau berbuat baik kepada orang lain, maka kita tidak akan bahagia. Dan orang yang disiksa tadi, ya, itu hilang dua perkara tadi dari orang yang disiksa tadi. Ya, mereka adalah orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulnya, dan mereka juga orang yang pelit, tidak mau memberikan manfaat kepada orang lain, tidak mau bersedekah kepada orang lain. Ya. Dan ini menjadikan mereka disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin kadang orang berpikir saya sudah payah mencari uang, ngapain saya berikan kepada orang lain, enak aja begitu. Ya, ini tidak benar ya. Justru ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, sesungguhnya itu menambah kebahagiaan kita. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Falaisa maka tidak ada lahu baginya al yauma pada hari itu hahuna. Ya, hamim teman karib yang menolongnya ya di sini. Jadi di dunia di neraka nanti tidak ada yang menolong orang yang disiksa dalam neraka. Mungkin ya dia dulu adalah orang kaya. Di dunia dulu dia punya bodyguard, ya, teman yang banyak. Tapi ketika dia dimasukkan ke dalam neraka tidak ada satupun yang menolongnya. Wala ta'amun illa min gislin, dan tidak ada makanan kecuali dari gislin ya. Darah yang bercampur nanah, Masya Allah. Jadi makanannya ahli neraka itu gislin. Gislin itu apa? Gislin itu adalah cairan yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Entah itu keringatnya, entah itu muntahnya, entah itu nanah atau darah. Ya, intinya adalah cairan yang sangat busuk yang mengumpulkan 3 sifat ya gislin itu. Yang pertama adalah sangat bau. Ya, kita aja di dunia kalau ada bau busuk, darah atau nanah itu sudah luar biasa, mungkin mau muntah ya. Kemudian yang kedua, gislin itu sangat panas karena ada di neraka, dipanaskan terus. Kemudian yang ketiga, gislin itu sangat tidak enak rasanya. Nah ini di dunia kita melihat nanah itu sudah jijik ya, apalagi di sana. Dan tidak ada makanan lain kecuali itu. La ya'kuluhu illal khati'un. Ya, tidaklah memakannya kecuali al-khati'un, orang yang salah atau orang kafir. Allah di sini menyebut al-khati'un, bukan al-mukhti'un. Kalau al-khati'un itu adalah orang yang salah dengan sengaja, tahu itu salah tapi tetap dilakukan. Sedangkan al-mukhti'un
itu adalah orang yang bersalah karena mungkin tidak tahu atau tidak sengaja. Nah, ini yang dimaksud adalah orang yang tahu itu salah tapi kemudian tetap dilanggar, maka eh, orang tersebut akan disiksa ke dalam neraka dan makanannya adalah gislin. Wala uqsimu bima tubsirun, maka aku bersumpah bima tubsirun terhadap apa yang kalian lihat. Wa ma la tubsirun dan apa yang tidak kalian lihat. Kata ulama, ya, dua ayat ini menunjukkan bahwa Allah bersumpah dengan seluruhnya karena di dunia ini hanya ada dua yang bisa kita lihat dan tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat contohnya adalah langit, bumi, bintang, kita bisa lihat. Yang tidak bisa kita lihat contohnya malaikat, ya, surga neraka kita nggak bisa lihat, ya. Maka Allah bersumpah dengan seluruhnya dan Allah bebas bersumpah dengan apapun yang diciptakannya. Sedangkan kita bersumpah harus karena Allah Subhanahu wa taala. Allah menekankan sumpah di sini untuk menjelaskan terkait dengan Al-Qur'an. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu laqaulun benar-benar perkataan atau wahyu rasulin yang diterima rasul karim yang mulia. Ya, rasulin ini ada yang mengatakan Nabi Muhammad, ada yang mengatakan Jibril. Dan kata Rasul itu artinya adalah utusan. Maksudnya orang yang membawa atau menyampaikan yang mengutusnya. Ya, jadi membawa sesuatu dari orang yang mengutusnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibawa? Al-Qur'an. Wa ma huwa biqauli syair. Dan tidaklah Al-Qur'an itu perkataan penyair. Jadi Al-Quran itu bukan syair, karena syair itu ada ketukannya, ada aturan-aturannya, sedangkan Al-Quran itu tidak ada ketukan-ketukannya. Ya. Dan kalau dibaca dengan yang bacaan yang benar, uh, maka Al-Quran itu akan menyentuh hati, dan Al-Quran itu akan bisa membuat orang tenang, ya, karena bacanya bisa dilakukan dan enak untuk didengar. Qalilam ma tu'minun, ya. Sedikit sekali kalian beriman, ya. Jadi walaupun Al-Qur'an itu perkataan yang luar biasa, ya, melebihi syair, tapi sedikit sekali di antara kamu yang beriman, ya, dari golongan kafir Quraisy ini. Ya, sedikit yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala biqauli kahin qalilam ma tadhakkarun. Wala dan tidaklah biqaulik Al-Qur'an itu perkataan kahin dukun. Jadi Al-Quran bukan berisi mantra-mantra sebagaimana dukun, ya, yang biasanya mengatakan bim salabim ada kata abra, ya, adalah perkataan syirik semuanya, ya. Al-Quran bukan perkataan dukun. Qalilam ma tadakkarun, sedikit sekali di antara kalian yang bisa mengambil pelajaran, ya. Tanzilum mirabbil alamin, yang diturunkan, ya, dari Tuhan semesta alam. Ini adalah penekanan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta alam yang telah menurunkan Al-Qur'an. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, walau dan jikalau taqawwala, ya, dia membuat-buat perkataan, maksud Nabi Muhammad, ya, jika membuat perkataan-perkataan alaina atas nama kami, ba'da sebagian aqawil perkataan-perkataan, ya. Seandainya Nabi Muhammad itu membuat perkataan-perkataan yang di luar dari kami, yang dinisbahkan kepada Allah padahal itu bukan, walaupun sedikit saja, la akhadna minhu bil yamin, ya, niscaya kami akan telah pegang minhu daripadanya bil yamin dengan tangan kanan. Summa laqata'na minhul watin, summa kemudian laqata'na benar-benar kami putuskan minhu darinya al watin pembuluh jantungnya, ya. Nabi Muhammad tidak mungkin mengatakan sesuatu yang di luar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mungkin mengatakan sesuatu ini dari Allah padahal bukan, nggak mungkin. Tapi seandainya itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad akan dipotong pembuluh jantungnya dan itu tidak mungkin, ya. Itu tidak mungkin. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat amanah, begitu, ya. Sehingga apa yang dari Allah disampaikan semuanya, ya. Walaupun ada ayat-ayat yang sesungguhnya itu menyinggung dirinya, ya, seperti dalam
surat Abasa itu kan menyinggung Nabi Muhammad ketika bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum. Kalau Nabi Muhammad uh, mungkin menjaga harga dirinya kemudian menyembuhkan ayat itu, ya bisa, tapi Nabi Muhammad tidak. Sampaikan apa adanya, ya, sampaikan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada dari Allah tidak disampaikan. Dan ini menjadi dalil, ya, bahwa kita dalam eh, menyampaikan agama itu harus berdasarkan dalil. Ya, tidak boleh menyampaikan agama berdasarkan perasaan atau akal saja. Ya, jadi harus ada dasarnya gitu. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul firman Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Rasul yang terpercaya, dibawa oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada seluruh umat manusia. Ya, jadi betul-betul Al-Quran itu sangat sahih begitu. Wama minkum min ahadin anhu hajizin. Wama maka tidak ada minkum dari kalian min dari ahadin seorang pun anhu terhadap siksa hajizin orang yang dapat mencegah. Seandainya Allah memberikan siksaan itu maka tidak ada orang yang bisa menolongnya atau mencegahnya. Wa innahu latadkiratun lil muttaqin wa innahu dan sesungguhnya Al-Qur'an itu latadkiratun benar-benar pengingat atau pelajaran lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Kekurangan kita itu kadang-kadang kurang perhatian terhadap Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an ini adalah kitab dari segala sumber hukum, kitab kebahagiaan, ya. Ya, saat ini kita bangga melihat anak-anak kecil kita sudah menghafal Al-Qur'an. Ya. Namun menghafal saja tidak cukup, karena menghafal itu adalah salah satu tahapan untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Nah, bagaimana supaya bisa mengamalkan Al-Quran? Maka setelah menghafal harus belajar tafsirnya, memahami maksud kandungan Al-Quran itu, baru kemudian mengamalkannya. Karena Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk dibaca, tapi diamalkan, dan cara mengamalkannya adalah dengan kita memahaminya. Ya, salah satu cara memahaminya adalah belajar bahasa Arab. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Wa inna dan sesungguhnya kami lana'lamu benar-benar kami mengetahui anna bahwasanya minkum di antara kalian mukadzibin ada orang-orang yang akan mendustakan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini sudah hebat. Al-Qur'an ini mukjizat. Tapi Allah mengatakan pasti ada orang yang mendustakan Al-Qur'an. Bayangkan kaum kafir Quraisy itu kurang apa? Mereka ngerti bahasa Arab karena mereka dari Arab dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Mereka juga bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi mengapa mereka tidak mau beriman? Ya. Mereka mendustakan Al-Quran. Ya. Ya, ini ya, tersebut dalam ayat ini. Pasti ada yang mendustakan Al-Quran. Nah, apalagi kita yang nggak ngerti bahasa Arab mungkin, yang belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ya, pasti akan ada yang mendustakan Al-Quran. Tapi Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala ya menakdirkan kita dan semoga istiqomah kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita beriman kepada Al-Quran dan kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Wa innahu dan sesungguhnya Al-Quran itulah hasratun benar-benar kerugian 'alal kafirin atas orang-orang kafir. Orang-orang kafir di akhirat nanti akan mengetahui betapa besar pahala ya dari mempelajari Al-Quran, betapa besar pahala mengamalkan Al-Quran, sehingga kemudian mereka sangat merasa rugi sekali kenapa di dunia itu tidak beriman, tidak mempelajari Al-Quran dan tidak mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Wa innahu lahaqul yakin dan sesungguhnya Al-Quran itu lahaqul benar-benar kebenaran, al-yakin yang diyakini atau yang pasti. Ya. Yakin itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah ilmu yakin. Ya, ini mengetahui ya, atau mendengar ya, suatu kebenaran ya, dengan kabar ya. Misalkan tahu bahwa di Mekah itu ada Ka'bah, ya kita tahu itu. Kemudian akan lebih yakin lagi kalau pada tingkatan ainul yakin, melihat ya, melihat langsung Ka'bah dari jauh atau melihat lewat televisi ya, lewat YouTube misalkan. Ya, itu akan lebih yakin lagi. Dan lebih yakin lagi kalau kemudian hakul yakin, merasakan ya,
bisa menyentuh Ka'bah, ya, ketika umroh, ketika haji menyentuh Ka'bah itu lebih yakin lagi. Nah, Al-Quran itu disifati sebagai hakul yakin. Maka seharusnya, ya, jika orang mempelajari Al-Quran, maka semakin yakin bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar dan agama yang luar biasa. Semakin kita paham Al-Quran, semakin kita meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Ya, semakin tumbuh keimanannya. Ya, maka kita buka rahasia-rahasia Al-Quran lewat belajar tafsir dari para ahli tafsir. Sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini, kita berupaya berikhtiar untuk memahami si Al-Quran lewat tafsir-tafsir yang disampaikan oleh para ulama ahli tafsir. Fasabbih bismi rabbikal azim, fasabbih maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Ya. Kita bersihkan, kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala